Buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mengalami hal yang sama-sama aku, mungkin gak breast cancer, tapi mungkin cancer yang lainnya, dan lagi mengalami masa yang kayaknya berat banget, apalagi di tahun 2020 ditambah corona pula gitu kan. Nah, aku pengen nyemangatin biar kita sama-sama saling semangat aja. Kita pasti bisa kok melawan kanker ya. Yang penting kita bawa happy aja, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dibawa stres. Pokoknya kita jalanin aja, kita ikhlasin sama Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa berdoa ya. Pokoknya intinya kita semangat ya sama-sama, kita pasti bisa lawan kanker ini, oke? Halo, perkenalkan, nama saya Fia Bunova. Saat ini saya bekerja di Phoenix Radio dan juga sebagai MC, bekerja juga sebagai presenter di TVRI Bali. Jadi pertama kali diagnosa itu di tahun 2019, itu di bulan September. Sebenarnya aku tahunnya itu bulan Agustus, jadi setelah aku ulang tahun, aku berasa kok kayak ada benjolan ini gitu kan. Nah terus udah gitu aku cek ke dokter. Terus waktu itu diagnosanya masih tumor jinak. Tapi akhirannya aku mencari second opinion lagi. Dan finally sudah melakukan berbagai rangkaian tes. Dan akhirnya ternyata turns out itu cancer gitu. Itu bulan September 2019. Jadi setelah September 2019, setelah diagnosa, itu aku disarankan oleh dokter untuk melakukan kemo sebanyak 8 kali. Terus udah gitu, itu harus dilakukan segera, karena memang waktu itu aku didiagnosanya adalah stadium 2, untuk tipenya adalah HER2, jadi memang harus cepat ditangani, karena ini termasuk tipe yang agak lumayan ganas gitu. Jadi aku melakukan kemo itu di bulan Oktober 2019, dan itu aku harus melakukan 8 kali kemo. Tapi di tengah-tengah 8 kali itu akan ada jadi 8 kali ini aku lakukan 3 minggu sekali gitu ya. Nah terus di tengah-tengah 3 minggu sekali ini aku ada yang kemo seminggu sekali lagi gitu. Jadi kalau nggak salah totalnya adalah 28 kali kemo gitu selama September 2019 sampai kemarin terakhir aku sudah selesai kemo intinya itu di bulan Maret 2020 gitu. Perubahan terbesar, jadi lebih menghargai hidup sih. Karena ternyata kita berpikir ya, apapun bisa terjadi gitu dalam hidup. Yang tahun lalu tuh gak nyangka kalau bakal dapet anugerah kayak gini. Yang masih jalan-jalan lah, yang masih happy-happy gitu. Ternyata didiagnosa sakit ini, dan itu bisa terjadi sama siapa aja, kapan aja. Jadi memang akhirnya aku realize gitu, aku lebih menghargai hidup dan harus melakukan hal yang positif dalam hidup gitu. Jadi lebih kepengen menjadi berkat untuk orang banyak, kepengen berbuat baik sama orang banyak lebih dan lebih lagi gitu. Intinya adalah lebih appreciate hidup, apa ya, kayak makasih banget sama Tuhan dikasih hidup hari ini, dikasih nafas, bisa tetap kerja, bisa ngapa-ngapain pokoknya. Jadi lebih bersyukur, lebih menghargai kehidupan ini. Support itu ngebantu banget sih, karena memang kalau untuk sakit cancer ini yang paling dibutuhkan adalah support ya, apalagi dari keluarga, itu perlu banget sih, karena kita akan melewati tahap yang wah luar biasa berat ya. Kalau nggak ada dukungan itu kayak berjalan sendirian di padang gurun gitu. Jadi kalau ada keluarga, ada sahabat yang dukung, itu kita jadi semangat lagi. Nah kebetulan aku dikelilingi sama orang-orang yang memang support aku dari awal diagnosa sampai treatment yang sekarang pun masih berjalan. Itu mereka dukung banget, mereka kasih support, selalu bilang kamu bisa, kamu kuat. Dan akhirnya aku jalaninnya kayak lebih santai aja gitu, nggak kepikiran
kalau aku tuh cancer, sama sekali nggak kepikiran. Jadi aku bawa happy aja, aku jalanin. Dukungan mereka emang bener-bener luar biasa banget sih dalam hidup aku. Apalagi melewati treatment sakit ini ya, emang itu butuh banget sih support dari keluarga dan teman-teman. Iya, jadi yang aku rasain pada saat aku menjalani anugerah ini, aku sebutnya anugerah, itu memang penyertaan Tuhan itu luar biasa ya dalam perjalanan kanker aku. Karena tanpa dia sih aku ngerasa aku nggak ada apa-apanya. Aku cuma manusia biasa yang lemah, yang nggak kuat sama sekali. Tapi dengan penyertaan Tuhan itu aku ngerasa apa ya? Aku jadi kuat banget. Aku jadi kayak dapat kekuatan, jadi superwoman banget. Padahal ini kan kalau dipikir-pikir sakit yang wah kanker gitu, sakit yang berat banget. Tapi penyertaan Tuhan itu bikin aku kayak ngerasa sakit ini tuh nggak ada apa-apanya. Jadi aku jalanin ini dengan penyertaan Tuhan, dengan berkatnya Dia, aku masih dikasih kehidupan, dikasih kekuatan untuk jalanin kemo. Pokoknya berserah sama Tuhan, ikhlas untuk jalanin ini. Jadi kayak lebih ringan aja untuk jalaninnya. Memang penyertaan Tuhan itu yang luar biasa banget di hidup aku. Nasihat, oke. Sebenarnya ini berlaku untuk semua sih, tapi khususnya untuk para wanita ya, para perempuan di luar sana yang mungkin udah ngerasa nih kayak ada something yang aneh di badannya. Pasti kita ngerasa dong, karena kan ini badan kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang berasa, kok kayak ada benjolan nih, ada apa? Kalau aku sih bilangnya lebih baik itu dicek daripada kita berasumsi, buka-buka Google ya kan, browsing-browsing yang ada malah menampung banyak informasi yang belum tentu benar juga gitu. Jadi memang lebih bagusnya dicek, dibawa ke ahlinya, cari dokter. Terus dokter pun jangan cuma satu, kalau bisa cari 2 atau 3 untuk opini lainnya. Dan nanti di situ bisa tahu gitu kira-kira harus ngapain. Dan nggak semua benjolan itu adalah kanker ya. Jadi nggak perlu takut untuk periksa. Lebih cepat lebih bagus sih. Jadi kita nggak kepikiran, nggak kebawa stres juga. Ini kira-kira sakit apa ya? Nah, mendingan memang kita konsultasi sama ahlinya, sama dokter gitu. Jadi jangan takut ya para perempuan di luar sana, siapapun yang nonton ini. Aku encourage banget untuk memberanikan diri. Emang sih awalnya tuh pasti kayak ngerasa, aduh ntar diagnosanya apa nih gitu. Takutnya hasilnya yang enggak. Nah, tapi daripada telat, daripada nanti kita berpikiran asumsinya aneh-aneh. Nah, makanya mendingan langsung dicek aja, dibawa ke dokter, nanti kita baru konsultasi lebih lanjut di sana gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang breast cancer ya, breast cancer itu banyak tipenya sih, aku juga baru tahu. Jadi breast cancer tuh bukan cuma satu aja, yang aku dapat info dari dokterku ya. Kalau untuk soal teknisnya banget aku nggak terlalu ngerti juga, cuman yang aku tahu ini memang tipe breast cancer tuh beda-beda, dan kebetulan yang aku itu tipe HER2 gitu, yang agak lumayan ganas, dan aku grade-nya grade 3. Cuman untungnya, nggak untungnya juga sih, tapi maksudnya aku masih stadium 2, dan itu masih lebih lebih gampang untuk diobatin gitu. Jadi makanya aku kepengen banget nih untuk mendorong para perempuan yang mungkin agak-agak takut untuk periksa, ayo dong periksa dong gitu, ayo dong cek. Biar kita juga kalau misalnya ketahuan lebih awal, itu penanganannya juga bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi jangan takut untuk cek ya. Sebenarnya kalau dari diagnosa awal itu aku nggak ada ngerasa sakit sama sekali. Nah inilah kenapa dibilang cancer tuh silent killer ya, karena emang bener-bener nggak kerasa. Kalau di aku pribadi, di badan aku nggak berasa sakit, aku tuh masih baik-baik aja, aku masih yang kerja, masih segala macem gitu. Tapi pada saat diagnosa itu pun aku emang sama sekali nggak ngerasa sakit. Proses kemonya sih di awal-awal ya, jadi di awal 1-2 hari karena tiap orang beda-beda, ada yang bilang sampai seminggu, ada yang bilang sampai 10 hari. Tapi kalau aku di hari pertama kedua itu pasti mual, bawaannya mual. Abis itu nanti hari ketiga keempat udah baik-baik aja sih, udah nggak berasa apa-apa ya, paling ngerasa agak-agak kayak ringan-ringan aja badannya, cuman selebihnya nggak ada sih. Jadi prosesnya nggak menyakitkan sama sekali ya, cuman agak berasa mual aja.
Dan kemo tuh nggak semenakutkan itu sih, gitu. Jadi setelah aku menjalankan si 28 kali kemo, kalau nggak salah 28 ya, saking banyaknya bingung. Ya kayaknya sih segituan, udah jalanin itu. Nah aku tuh masih ada treatment lanjutan untuk masukin obat namanya Herceptin, tapi itu cuma disuntik aja. Kalau kemo kan dia lewat kayak di-infus gitu, kalau ini cuma disuntik. Nah itu masih sekitar 7 kali lagi, jadi kemungkinan sampai bulan Februari 2021 ya masih jalanin treatment ini. Tapi emang efek obatnya sih nggak terlalu berasa banget, gimana enggak, biasa aja sih gitu. Nah ini juga sih yang kadang-kadang masih menjadi apa ya, pro dan kontra ya. Sebenarnya balik lagi ke orangnya, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka ke medis sih, karena medis itu ada ukuran pastinya, jadi ada takaran pastinya. Misalnya pengobatan ini nanti hasilnya seperti apa. Nah kalau herbal sih, aku tidak menjudge yang pengen herbal itu nggak boleh, enggak sih, terserah, balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau herbal itu nggak ada ukuran pastinya, kalau buat aku pribadi ya, jadi aku lebih prefer si medis gitu. Efek sampingnya sebenarnya lebih ke pada saat kemo sih ya. Jadi kalau kemo itu yang pasti rambut rontok. Jadi kemarin itu aku bener-bener botak sama sekali. Alis hilang, bulu mata hilang semua. Botak bener-bener gitu. Nah itu paling itu aja sih efeknya. Terus yang aku bilang tadi, paling di hari pertama kedua itu mual, tapi setelah itu enggak. Dan tiap orang beda-beda ya, ada yang katanya biasa-biasa aja, ada juga yang lebih lama ngerasa mualnya, tapi ya balik lagi emang beda-beda gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku cuman ngerasain sehari 2 hari pertama setelah kemo. Efek sampingnya paling itu aja sih, rambut rontok. Terus kalau nafsu makan, aku nafsu makan banget ya, nggak ada pengaruh apa-apa sih gitu. Jadi emang nggak terlalu gimana sih efek sampingnya. Enggak sih ya, walaupun aku tetap harus ke rumah sakit sih per 3 minggu sekali ya sekarang, karena untuk melakukan treatment si Herceptin itu. Tapi aku rasa nggak ada hambatan apa-apa ya, karena rumah sakit juga udah menerapkan protokoler kesehatan banget ya. Jadi kita juga ngerasa aman kok kalau ke rumah sakit, jadi kayaknya nggak ada masalah, nggak ada hambatan apa-apa sih. Setelah mendapatkan anugerah ini, aku tuh inginnya ke depannya aku pengen bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi aku pengen share cerita aku untuk encourage orang juga yang mungkin mengalami hal yang sama aku tapi udah keburu down dengar kata kemo, karena memang kemo itu kayaknya menakutkan gitu. Tapi aku pengen mengencourage perempuan-perempuan di luar sana, terus orang-orang juga supaya bisa melewati ini tentunya. Terus aku punya kepengennya sih 5-10 tahun ke depan, intinya pengen berguna buat orang banyak aja sih, melakukan hal-hal yang positif, lebih lagi bisa menolong orang banyak juga. Aku mau ngucapin makasih banget buat keluarga aku yang dari awal udah dukung, udah support aku, kasih semangat, yang ngerasa wah dunia runtuh gitu ya awalnya, tapi berkat support mereka aku jadi bisa bangkit lagi. Makasih juga buat teman-teman aku, sahabat aku yang selalu dukung aku juga. Pokoknya yang mendukung aku selama pengobatan sampai sekarang, dan yang selalu mendoakan aku supaya sembuh, thank you banget, terima kasih banget. Aku nggak bisa balas apa-apa, aku cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kalian. Saya Via Bonova, saksikan terus The Majen hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring. Thank you.